Anak ini memohon kepada ayahnya agar tidak pergi ke pesantren jompo. Ayahnya meminta maaf karena keinginannya untuk pergi sudah bulat. Si anak terus menahan ayahnya agar tidak pergi, dan ayah pun mengatakan dia harus pergi karena di usianya yang sudah tua itu dia tidak mau disibukkan dengan urusan dunia. Oleh sebab itulah dia harus ke pesantren jompo untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum azalnya menjemput. Dengan berat hati bapak ini pun pergi meninggalkan anaknya menuju pesantren jompo yang dibangun oleh Pak Jalal. Sedang di sini Bang Jack dan Habib tengah minum, lalu datanglah seorang wanita. Wanita itu ingin bertemu dengan ayahnya. Bang Jack pun langsung menyuruh wanita itu menemui ayahnya di atas. Si Habib lalu diberitahukan jika itu anaknya Pak Gala. Si Habib pun hanya tersenyum. Mereka kemudian menuju ke musola. Di musola itu Habib diberitahukan bahwa santri di sini tidak mau sholat, apalagi jika mereka diajak sholat di musola. Nah, si Habib pun jadi heran mengapa mereka tidak mau sholat. Bang Jack mengatakan jika itulah tugas mereka di pesantren itu, untuk membimbing dan mengarahkan mereka untuk lebih baik. Tak lama seorang santri lansia datang membawa bantal dan tidur di musola itu. Di tempat lain, Udin dan Asrul tengah berada di sebuah rumah warga. Di sana mereka menawarkan kepada bapak itu untuk tinggal di pesantren lansia. Di sana nanti dia akan diajarkan ilmu agama dan dia tidak perlu memikirkan keperluannya termasuk makan karena di sana semua telah disediakan, ujar si Udin. Tak begitu lama tiba-tiba anak bapak ini pun datang. Dia pun memarahi Udin dan Asrul karena ingin mengajak ayahnya ke pesantren. Alasannya karena mereka ini non-muslim. Mengetahui bahwa bapak itu non-muslim, Udin dan Ucup pun ingin pamit pulang. Tapi si bapak ini menahan mereka dan mengatakan kepada anaknya bahwa dia ingin masuk Islam. Si bapak lanjut mengatakan jika selama ini dia sudah ingin masuk Islam karena seringkali mendengar suara azan. Dan setiap kali dia mendengar suara azan, hatinya bergetar dan menjadi damai. Oleh sebab itulah dia membeli buku tuntunan sholat untuk belajar sholat. Mendengar itu, Asrul dan Udin pun langsung membawa bapak itu ke pesantren jompo. Laki-laki ini tengah dibimbing dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syarat bagi seorang non-muslim yang ingin masuk Islam. Ustadz Habib membimbing bacaannya dan diikuti oleh si laki-laki tua itu sampai semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Ustadz Habib lalu memberinya selamat karena telah masuk Islam. Dan Bang Jack pun dengan penuh kebahagiaan juga memberikan selamat dan memeluk laki-laki itu dengan kebanggaan. Dan ketika si laki-laki berada dalam pelukan Bang Jack, laki-laki itu tak bergerak. Mereka mengira dia pingsan, tapi ketika diperiksa ternyata dia meninggal dunia. Mengetahui bahwa dia telah meninggal dunia, Udin menangis meraung-raung sedih. Asrul pun menutup mulutnya karena berisik. Dengan begitu Bang Jack pun langsung meminta mereka membantunya mengurus jenazah. Dan setelah selesai, jenazah pun sudah siap untuk dikebumikan, tapi mereka harus menunggu dan memberitahukan anak laki-laki si bapak itu. Dan ketika si anak laki-laki itu mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal, anak ini sedih dan langsung mendatangi pesantren jompo itu. Dia menangis-nangis dan menyalahkan pesantren itu telah membunuh ayahnya. Bang Jack mencoba menjelaskan kondisi ayahnya sehingga si anak itu pun mengerti. Dan ketika ditanyakan bagaimana si ayah akan dikebumikan, si anak meminta agar ayahnya dikubur di desanya dan sesuai dengan agama lamanya. Bang Jack mengatakan jika si jenazah harus segera dikebumikan dan harus dikubur sesuai peraturan dalam Islam. Anak itu menolak karena ayahnya non-Islam. Dan lagi-lagi Bang Jack mengatakan bahwa ayahnya itu sudah masuk Islam. Karena si anak laki-laki itu tidak percaya, mereka pun memberikan sebuah rekaman detik-detik ayahnya mengucapkan kalimat syahadat. Setelah melihat video itu, dengan berat hati akhirnya si anak ini menurut saja dan dia pun mencium ayahnya untuk yang terakhir kalinya.